Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini aku bisa nyapa teman-teman lagi di kegiatan di video kali ini ya. Oh ya, ini aku lagi beresin dapur. Kebetulan ya teman-teman, kalau pas pagi hari biasanya tuh banyak banget barang-barang yang sisaan sarapan, terus juga sisaan makan malam, sisaan aku masak. Aku kadang-kadang biarin aja gitu ya, jadinya aku beresinnya pas lagi sendirian kayak gini aja biar lebih enakan gitu. Oh ya, sembari aku bersih-bersih beres-beres rumah terus melakukan aktivitas ibu rumah tangga lainnya, aku juga mau sharing-sharing nih tentang 5 cara bikin rumah kecil terasa lebih luas. Nah, apa aja sih cara tersebut? Yang pertama yaitu terapkan konsep rumah impian. Kebanyakan orang memimpikan rumah yang besar, luas, dan mewah. Namun ketika kita hanya memiliki rumah yang kecil, ya nggak apa-apa juga, tetap bisa kita atur agar terlihat tidak sempit, agar terlihat sesuai dengan yang kita inginkan. Kadang-kadang di beberapa rumah yang kecil juga bisa kita dekorasi dengan impian kita ya. Jadi tidak selamanya rumah kecil itu jelek, atau tidak selamanya rumah kecil itu sempit atau tidak sesuai yang kita inginkan. Banyak juga kok konsep-konsep rumah yang kecil yang minimalis tapi elok dan indah ya untuk kita lihat. Nah, untuk memberikan kesan yang lebih luas dari rumah kecil tersebut, kita bisa pakai dinding atau ukuran dinding yang tinggi, dinding sekeliling rumah kita, dinding tembok dalam rumah kita pastinya, dan kusen ventilasinya yang vertikal atau memanjang ke atas. Sirkulasi udara dan pencahayaan juga harus baik, karena rumah kecil itu kalau sirkulasi udara dan pencahayaannya terlalu sempit, maka akan terlihat kesannya itu juga lebih kecil atau lebih sesak. Rumah kecil dengan dinding yang tinggi akan memberikan kesan yang lebih luas. Juga dengan kita bisa terapkan ventilasi yang cukup dengan model vertikal, terus juga memanfaatkan space pencahayaan alami. Misalnya nih, pintunya dibikin lebih vertikal, terus jendelanya juga. Maka dari situ, meskipun rumah kita ukurannya kecil, namun akan terasa lebih lapang. Cara yang kedua adalah dengan memilih perabotan dan furniture dengan model sederhana dan minimalis. Untuk memaksimalkan fungsi tiap ruang itu menjadi lebih maksimal, karena biasanya barang-barang dengan model yang simple, yang minimalis itu akan pas ditaruh di ruangan yang kecil, jadi nggak makan tempat. Beda halnya dengan barang-barang atau furniture rumah tangga yang memang modelnya itu lebih rumit atau banyak modelnya ya, kayak misal banyak ukirannya, akan memakan banyak space di rumah yang sempit itu sendiri. Perabotan dengan banyak model ukir-ukiran memang terlihat lebih klasik, tapi akan memberikan kesan sesak, sempit di ruang minimalis yang kita miliki. Cara yang ketiga adalah dengan pemilihan cat atau tema warna setiap ruangan yang kita miliki. Pemilihan warna yang basic dan terang, misalnya warna putih, krem, abu-abu muda, tentu saja akan memberikan kesan ruang lebih luas pada rumah yang kita miliki. Kita bisa melihat setiap sudut ruangan yang ada di dalam rumah kita. Ruangan juga terlihat lebih terang, terus juga terkesannya akan lebih luas sehingga lebih nyaman dalam pandangan kita. Beda ceritanya kalau ukuran rumah kita itu kecil, mungil, atau minimalis, tapi kita memberikan pewarnaan atau cat pada rumah kita itu dengan warna-warna yang lebih gelap, maka kesan rumah kita akan jauh lebih sempit dari ukuran rumah itu sendiri. Cara yang keempat adalah dengan menjaga kebersihan dan kerapihan rumah. Rumah yang bersih dan rapi tentu saja memberikan kesan luas yang membuat mata kita menjadi nyaman. Apalagi rumah yang ukurannya itu minimalis atau kecil. Kalau kita tidak menjaga kebersihan dan kerapihannya, maka rumah tersebut malah jauh akan lebih sesak, suntuk, berantakan. Namun beda halnya kalau setiap saat kita menjaga kebersihan dan kerapihannya, barang-barang yang ada di rumah tertata dengan rapi. Meskipun kita harus memanfaatkan space terbatas yang tersedia, maka rumah tersebut akan jauh terkesan lebih nyaman.
Di beberapa rumah yang minimalis dan sempit biasanya memanfaatkan rak penyimpanan itu dengan model penyimpanan ke atas atau vertikal karena space-nya memang terbatas. Namun saat kita lebih concern dan apik dalam menata barang-barang tersebut, maka aksen penyimpanan tersebut justru bisa akan menjadi dekorasi di rumah itu sendiri. Dan kita bisa memanfaatkan space ruang yang tersedia meskipun space-nya itu terbatas, namun tetap terlihat nyaman dan eye-catching. Cara yang kelima adalah jangan simpan barang dekorasi secara berlebihan. Nah, barang dekorasi memang membuat rumah terlihat lebih indah. Namun, saat berlebihan meletakkan barang-barang dekorasi tersebut di rumah yang kecil, maka justru memberikan kesan yang sempit, kesan yang suntuk dan berantakan pada rumah yang kita miliki. Kita bisa mengganti sebagian barang dekorasi tersebut dengan memanfaatkan beberapa tanaman hidup seperti sansevieria ataupun tanaman hidup lainnya yang memang sekarang marak banget dijumpai ya. Karena selain fungsinya untuk memberikan kesan lebih segar, tanaman juga bisa memberikan udara yang lebih baik dalam ruangan yang kita miliki. Kita bisa atur beberapa tanaman hidup dan kita taruh di beberapa sudut rumah kita. Apalagi rumah yang minimalis kecil dengan cat dinding atau cat tembok yang terang, terus juga beberapa warna-warna basic akan lebih segar jika ada penambahan tanaman hidup di beberapa sudut rumah. Nah, itu dia ya teman-teman, kelima tips tentang bagaimana sih caranya membuat rumah yang kecil menjadi lebih luas. Kelima tips tersebut bisa kita jalani ya dalam kehidupan sehari-hari, juga udah banyak banget yang menerapkan. Apalagi untuk orang-orang yang memang lebih menyukai konsep hidup minimalis yang simple, yang gak kebanyakan barang, terus juga yang menyukai dan mencintai kebersihan dan kerapihan rumah. Pastinya dengan menerapkan kelima hal atau 5 cara tersebut akan memberikan kenyamanan pada ruang yang kita miliki. Oh ya, siang hari ini tuh panas banget, jadinya tuh aku nyalain kipas sambil ngelipetin pakaian ya. Teman-teman, gimana nih kabar cuacanya di daerah kalian? Kemarin-kemarin di daerahku sempet ada hujan, tapi akhir-akhir ini panas lagi. Terus kemarin kayak buka berita gitu, katanya tuh di Jakarta udah ada banjir gitu ya. Emang udah pada turun hujankah di sana? Pokoknya mudah-mudahan kita senantiasa dijaga kesehatannya, lancar urusan, lancar-lancar rezeki gitu ya. Oh ya, aku juga mau nyapa untuk teman-teman semua. Gimana nih yang selalu setia nontonin video aku ucapin terima kasih banyak ya. Pokoknya mudah-mudahan sapaan aku dari sini bisa mempererat silaturahmi. Ada Mom Tirta, terus Mbak siapa ya yang dari Malang, Amritsa, siapa ya, aku tuh suka lupa gitu kadang-kadang namanya. Ada Umi Sonaria, terus ada Kak Mei, ada Kak Hazi dari Malaysia, terus juga banyak banget ada Kak Vina, terus Mbak Dwi kalau nggak salah ya kemarin. Pokoknya banyak banget deh. Harusnya tuh aku nyatet gitu ya di kertas biar kesebut semuanya, karena kadang-kadang suka lupa, meskipun kalau suka balas komen kalian pasti aku inget semuanya nih. Oke, ini pakaian yang udah dilipet, udah selesai. Tinggal aku beresin di area ruang tamu ini ya. Jadi tuh tadi aku sambil bersih-bersih, sambil beres-beres rumah gitu. Alhamdulillah kalau memang sekitaran jam segini nih, jam 9-an, aku usahain banget untuk beresin rumah biar tugas-tugas rumah tangganya juga lebih awal selesainya. Jadinya aku punya waktu yang banyak nih, waktu luang bisa aku gunakan untuk baca buku ataupun untuk me time, untuk istirahat maupun untuk bikinan ya. Biasanya aku suka bikin cemilan gitu. Nah, ini aku tinggal sapu-sapu aja sih teman-teman. Ini gak aku pel ya, karena kemarin udah aku pel, jadinya masih bersih nih kelihatannya. Cuman emang kayak debunya emang banyak, karena kan masih panas banget ya cuacanya, kayak kemarau gitu. Hujan pun masih jarang turunnya, tapi mudah-mudahan stabil aja gitu cuacanya, nyaman di badan kita semua, dan kita diberikan kesehatan selalu. Ini tinggal di area teras. Ini tuh teras apalagi ya, berhadapan langsung gitu dengan jalan, makanya kayak setiap hari mau disapu terus pun tetap aja debunya banyak. Ini aku pakai 2 sapu ya. Yang pertama tuh sapu yang buat carport atau garasi, karena di garasinya biasanya lebih
lebih berdebu, lebih kotor. Terus ini ada sapu yang buat teras gitu, buat rumah maksudnya. Oke teman-teman, kayaknya sampai di sini dulu ya video aku hari ini. Mudah-mudahan apa yang aku share hari ini itu bermanfaat dan bisa memberikan semangat serta bisa menemani hari-hari teman-teman semua di sana. Aku mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. See you next video. Assalamualaikum. Bye.